Pada saat ini, Ling Yue datang. Melihat Wu Hao terbangun, matanya dipenuhi kegembiraan, lah segera menoleh ke murid-murid di sampingnya dan memerintahkan, cepat kumpulkan semua murid sekte Raja Obat dan berkumpul di halaman depan. Para murid menerima perintah itu dan bergegas pergi. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, lebih dari 300 murid sekte Raja Obat berpakaian putih berkumpul rapi di halaman depan. Mereka berdiri tegak dan tegap, dikelilingi energi spiritual murni. Namun, ketika mata mereka tertuju pada Chen Ping, martabat mereka yang sebelumnya langsung lenyap, dan mata mereka dipenuhi hasrat yang tak terselubung. Begitu panas hingga seolah mampu melelehkan Chen Ping. Bagaimanapun, dalam proses fusi darah, mereka tidak hanya menembus hambatan kultivasi yang telah lama mengganggu mereka, tetapi juga mengalami kebahagiaan yang tak tertandingi. Kenangan ini terpatri kuat di hati mereka, membuat mereka dipenuhi dengan perasaan khusus untuk Chen Ping. Ling Yue berdiri di depan para murid, merasakan tatapan membara di belakangnya, dan pipinya sedikit memerah. La juga ingin sekali lagi menyatu dengan Chen Ping. Perasaan nyaman yang dibawa oleh jalinan kekuatan dan kegembiraan karena kultivasi yang meningkat membuatnya terpesona. Jika Wu Hao tidak hadir, dia akan membuang martabatnya sebagai pemimpin sekte dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ping. Wu Hao memperhatikan semuanya, dan senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya. La membungkuk kepada Ling Yue dan Chen Ping, lalu berkata, "Terima kasih, Master Sekte Ling Yue, atas perhatian Anda selama ini. Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi juga membantu rekan Daois Chen meningkatkan kultivasinya dengan pesat. Surga ke-6 sedang dalam bahaya. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Sudah waktunya untuk keluar dan mencari rekan lain untuk melawan sang pemakan jiwa bersama-sama." Mendengar ini, Ling Yue menekan pikirannya dan berubah serius. Raja benar, sekarang jelas bukan saatnya untuk hubungan sentimental. Aku sudah menyuruh murid-muridku menyiapkan banyak ramuan dan herba penyembuh. Ramuan-ramuan itu akan menemanimu, dan juga akan memberikan kekuatan tempur tambahan. Chen Ping menatap kerumunan di hadapannya, hatinya dipenuhi rasa syukur, lah membungkuk dalam-dalam kepada Ling Yue dan murid-murid lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Aku akan membalas budi kalian di masa depan. Setelah kita memadamkan pemberontakan para kultivator iblis, kita akan memulihkan kedamalan di langit ke-6. Setelah itu, semua orang berkemas dan berangkat meninggalkan sekte Yaowang. Saat melewati tiral cahaya angkasa di pintu masuk lembah, pemandangan di hadapan mereka membuat semua orang terkesiap. Langit ke-6, yang dulunya langit biru dan awan putih, kini diselimuti energi iblis hitam pekat yang tak larut. Sinar matahari lenyap sepenuhnya, dan langit serta bumi pun gelap. Udara dipenuhi bau darah dan pembusukan yang kuat, dan setiap tarikan napas membuat orang merasa mual. Mayat-mayat yang hancur terlihat di mana-mana di tanah, termasuk para biksu manusia, biksu binatang, dan biksu dari kerajaan Tuhan. Mereka meninggal dengan cara yang menyedihkan, beberapa terbelah dua, beberapa kehilangan kepala. Darah mewarnai tanah menjadi merah, membentuk aliran-aliran merah tua yang mengalir menuju dataran rendah. Ini benar-benar neraka di bumi.
Seorang murid perempuan dari sekte Raja Obat tak kuasa menahan diri untuk menutup mulutnya ketika melihat pemandangan ini. Matanya penuh ketakutan dan suaranya bergetar. Ekspresi Ling Yue berubah sangat muram, La menggenggam tongkat obat di tangannya dan berkata dengan suara berat, "Aku tidak menyangka metode pelahap jiwa begitu kejam. Hanya dalam waktu setengah bulan, alam surga ke-6 telah menjadi seperti ini." Wu Hao menatap pemandangan tragis di hadapannya, matanya dipenuhi duka dan amarah. Ia mengepalkan tinjunya, kukunya menancap dalam-dalam di telapak tangannya, dan darah menetes dari jari-jarinya. "Pemakan jiwa, aku akan mencabik-cabikmu dan membalaskan dendam para biksu yang mati ini." Chen Ping menepuk bahu Wu Hao dan berkata dengan nada berat, "Tuan, prioritas utama kami sekarang adalah menemukan Taois Wuji, Zi Yuan, dan yang lainnya. Hanya dengan mengumpulkan lebih banyak kekuatan, kami bisa memiliki kesempatan untuk melawan pemakan jiwa." Wu Hao menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya, lalu mengangguk, "Kau benar, ayo kita berangkat sekarang dan menuju titik pertemuan yang telah disepakati." Kerumunan itu berjalan di sepanjang jalan yang rusak, dan di sepanjang jalan, perbuatan jahat para pembudidaya setan terus memengaruhi kognisi mereka. Di sebuah kota kecil, puluhan penyihir mengepung sekelompok warga sipil tak bersenjata. Mereka menyeringai ganas dan terus mengayunkan pedang sihir mereka. Jeritan warga sipil bergema satu demi satu. Seorang wanita hamil ditendang ke tanah oleh kultivator iblis, dan janin di dalam perutnya mengalir keluar dengan darah, sementara kultivator iblis itu tertawa terbahak-bahak. Berhenti. Melihat pemandangan ini, Chen Ping sangat marah. Pedang pembunuh naga di tangannya langsung terhunus, dan energi pedang emas menebas ke arah para pembudidaya iblis. Melihat ini, para pembudidaya iblis berbalik dan melihat Chen Ping dan kelompoknya. Secercah keserakahan terpancar di mata mereka, beberapa orang lagi akan mati di sini. Tangkap saja mereka dan serahkan kepada Tuhan. Kultivator iblis terkemuka bergegas menuju Chen Ping sambil memegang pisau ajaib. Pisau ajaib itu diselimuti energi iblis hitam dan memancarkan aura aneh. Chen Ping sama sekali tidak takut, dan ia mengayunkan pedang pembunuh naganya untuk menghadapi serangan itu. Dengan suara dentang yang nyaring, pedang ajaib di tangan kultivator iblis itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Energi pedang emas terus menusuk ke arah dada kultivator iblis itu. Sang kultivator iblis ketakutan dan ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Energi pedang langsung menembus dadanya dan darah menyembur keluar. Melihat ini, para kultivator iblis lainnya mengepung Chen Ping. Ling Yue dan murid-murid sekte Raja Obat juga segera bertindak. Kekuatan spiritual putih dan energi iblis hitam bertabrakan di kota, dan suara pertempuran langsung terdengar. Setelah garis keturunan mereka menyatu, kultivasi para murid sekte Raja Obat telah meningkat secara signifikan. Mereka bekerja sama dalam harmoni yang sempurna, dan tongkat di tangan mereka terus-menerus melepaskan mantra penyembuhan dan serangan. Ling Yue bahkan lebih kuat. Kultivasinya di tingkat pertama alam abadi manusia memungkinkannya bergerak bebas di medan perang. Kekuatan spiritual ungu melilit para kultivator iblis seperti pita. Setiap kali ia mengayunkannya,
ia dapat merenggut nyawa seorang kultivator iblis. Hanya dalam waktu setengah jam, puluhan pembudidaya iblis terbunuh. Chen Ping menghampiri wanita hamil yang telah meninggal itu, matanya penuh belas kasihan, dengan lembut menutup mata wanita itu dan berkata dengan suara berat, "Beristirahatlah dengan tenang. Kami akan membalaskan dendamu." Para biksu yang masih hidup di kota itu berkumpul dan bersujud kepada Chen Ping dan rombongannya. Mata mereka penuh dengan rasa terima kasih. Chen Ping membantu mereka berdiri, mengeluarkan beberapa pil dari sakunya, dan menyerahkannya kepada mereka. Di sini sudah tidak aman lagi. Cari tempat terpencil untuk bersembunyi sesegera mungkin. Setelah kita memadamkan pemberontakan para kultivator iblis, kita bisa kembali dan membangun kembali rumah kita. Setelah mengucapkan rasa terima kasih sekali lagi, para pendeta itu pun bergegas melarikan diri ke kejauhan. Kerumunan terus bergerak maju, dan pemandangan seperti itu terus terungkap di sepanjang jalan. Beberapa desa dibakar, hanya menyisakan tembok dan reruntuhan. Beberapa kota diduduki oleh para penanam setan, dan tembok-tembok kota digantung dengan kepala-kepala penanam untuk menghalangi pemberontak. Pada hari itu, mereka tiba di pinggiran kota yang dulu makmur. Dari kejauhan, mereka melihat kepala-kepala bergelimpangan di tembok kota. Darah hitam mengalir di sepanjang tembok, membentuk genangan darah di gerbang kota. Di gerbang kota, beberapa kultivator iblis mengawal sekelompok biksu menuju kota. Wajah para biksu dipenuhi keputusasaan. Beberapa tangan dan kaki mereka dirantai, sementara yang lain punggungnya disandarkan ke bilah-bilah sihir para kultivator iblis. Perlawanan apapun akan berujung pada pemukulan brutal. Itu seseorang dari istana jalan jahat. Wu Hao langsung mengenali pakaian kultivator iblis itu, dan secercah kebencian terpancar di matanya. Istana Dao jahat telah bersekutu dengan pemakan jiwa, dan bahkan membantu serta bersekongkol dengan kejahatan. Mereka mungkin menangkap para kultivator ini untuk mengumpulkan jiwa dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Chen Ping memandang para biksu yang dibawa pergi, hatinya menegang. Kita harus menyelamatkan mereka. Kita tidak boleh membiarkan konspirasi Balai Dao jahat berhasil. Ling Yue mengangguk, kota ini dijaga ketat. Kita tidak bisa memaksa masuk. Kita harus mencari cara untuk menyelinap masuk. Setelah berdiskusi sejenak, semua orang memutuskan bahwa Chen Ping, Wu Hao dan Ling Yue akan menyelinap masuk terlebih dahulu, sementara murid-murid lainnya akan bersembunyi di luar kota, menunggu sinyal untuk bekerja sama dengan pasukan luar. Chen Ping melepaskan energi iblis, menyamar sebagai seorang kultivator iblis, dan berjalan menuju gerbang kota bersama Wu Hao dan Ling Yue. Penggarap iblis di gerbang kota memperhatikan mereka dengan saksama. Melihat mereka dikelilingi energi iblis, La tidak bertanya lagi dan membiarkan mereka masuk ke kota. Setelah memasuki kota, pemandangan di depan kami bahkan lebih suram daripada di luar. Jalanan sepi, sesekali terlihat beberapa kultivator iblis berlalu lalang. Semua toko di sepanjang jalan tutup, beberapa pintu dan jendelanya hancur dan isinya dijarah. Mereka berjalan hati-hati di sepanjang jalan dan segera tiba di sebuah istana besar. Istana ini dulunya adalah kediaman penguasa kota,
tetapi sekarang ditempati oleh orang-orang dari istana jahat. Istana itu dijaga ketat, dengan puluhan pembudidaya iblis memegang pedang iblis dan menatap sekeliling dengan waspada. Para biksu yang ditangkap itu harus dikurung di dalam. Chen Ping berkata dengan suara rendah, dengan kilatan di matanya. Pada saat itu, seorang kultivator iblis keluar dari istana sambil memegang sebuah daftar, lalu berkata kepada penjaga di pintu, "Atas perintah Tuan, bawalah para kultivator yang ditangkap hari ini ke altar di halaman belakang dan persiapkan untuk pengorbanan." Para penjaga menerima perintah itu dan segera menuju ke tempat para biksu di penjara. Chen Ping dan dua orang lainnya saling memandang dan mengikuti dengan tenang. Mereka mengikuti para penjaga ke sebuah penjara bawah tanah. Di sana mereka mendengar tangisan dan kutukan para pendeta. Penjaga itu membuka pintu penjara bawah tanah, mengusir semua pendeta keluar, dan berjalan menuju halaman belakang. Chen Ping dan dua orang lainnya berbaur dengan para penjaga, mengamati lingkungan sekitar dengan cermat. Ada sebuah altar besar di tengah halaman belakang, yang diukir dengan rune-rune aneh. Rune-rune itu berkilauan dengan cahaya hitam, dan napas jahat mengepul di udara. Beberapa biksu dari aula jalan jahat berdiri mengelilingi altar, memegang peralatan magis di tangan mereka dan melantunkan sesuatu, seolah-olah mereka tengah mempersiapkan suatu upacara. Oh tidak, mereka akan segera memulai pengorbanan. Wu Hao berseru dengan suara rendah, matanya penuh kecemasan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, mengedipkan mata pada Ling Yue dan Wu Hao, dan mereka bertiga menyerang pada saat yang sama. Energi pedang emas, kekuatan spiritual ungu, dan cahaya putih langsung menyerang para biksu Evil Dao Hall di sekitarnya. Para pembudidaya iblis terkejut dan langsung tumbang dalam sekejap. Melihat hal itu, para pendeta di sekeliling altar pun menyerbu ke arah ketiga orang itu, dan energi iblis hitam pun menyeruak bagal air pasang. "Cepat, bawa pergi para pendeta itu." Sambil menahan serangan para kultivator iblis, Chen Ping berteriak kepada para kultivator di ruang bawah tanah. Melihat hal itu, para pendeta berlari keluar kota. Seorang jenderal iblis melihat pemandangan ini dan menjadi murka, lalu memegang tombak hitam dan menyerang Chen Ping. "Kau berani merusak kebaikanku. Kau mencari kematian." Energi iblis yang besar dilepaskan dari tombak hitam dan diledakkan ke arah Chen Ping. Chen Ping tidak berani gegabah dan mengerahkan seluruh kekuatan garis keturunan naganya. Kekuatan spiritual emas membentuk perisal pelindung di sekelilingnya. Dengan suara bang yang keras, energi iblis dan kekuatan spiritual saling bertabrakan, menghasilkan gelombang kejut yang besar, dan tanah di sekitarnya runtuh. Melihat ini, Ling Yue dan Wu Hao segera melangkah maju untuk membantu Chen Ping. "Bawa anak buahmu pergi dan urus sampah kecil ini. Tak perlu bantuan." Chen Ping meminta Ling Yue dan Wu Hao untuk membawa para biksu itu pergi. Ling Yue dan Wu Hao saling berpandangan, lalu pergi bersama para biksu. Chen Ping kini berada di level kedua alam abadi bumi, jadi dia seharusnya tidak akan kesulitan menghadapi Jenderal Iblis level 9 di alam abadi bumi. "Kau hanya seorang dewa bumi kelas 2, dan kau berani bersikap begitu sombong." Jenderal Iblis menyerang dengan tombak di tangan. "Sampah kecil,
Mata Chen Ping penuh dengan penghinaan. La mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan sang jenderal iblis hanya merasakan hembusan angin kencang menderu. Tubuhnya langsung terdorong mundur 100 kaki, dan darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Anda, jenderal iblis itu sangat terkejut, dia tidak menyangka Chen Ping begitu kuat. Wah, kalau berani, tunggu saja Tuhan membunuhmu. Setelah jenderal iblis selesai berbicara, dia melotot tajam ke arah Chen Ping dan berbalik untuk melarikan diri. Tidak semudah itu untuk pergi. Secercah kekejaman terpancar di mata Chen Ping. Ia mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam pedang pembunuh naga. Energi pedang emas itu bagaikan naga raksasa, mengejar sang jenderal iblis. Jenderal iblis mendengar gerakan di belakangnya dan ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Energi pedang langsung menembus tubuhnya. Dia berteriak tidak rela, tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, dan napasnya berangsur-angsur hilang. Setelah mengalahkan jenderal iblis, Chen Ping segera berjalan keluar kota. Pada saat ini, semua kultivator iblis di kota telah dibunuh oleh Ling Yue, Wu Hao, dan murid-murid sekte Raja Obat. Para kultivator yang selamat berkumpul dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Chen Ping menatap para kultivator yang masih hidup, hatinya dipenuhi haru. Jangan berterima kasih kepada Karni, semuanya. Melindungi surga ke-6 adalah tanggung jawab kita semua. Surga ke-6 sekarang dalam bahaya. Jika kalian bersedia, kalian bisa ikut dengan kami untuk mencari rekan lain dan melawan pemakan jiwa bersama-sama. Para biksu mengangguk satu demi satu. Mereka tahu bahwa hanya dengan bersatu, mereka dapat bertahan hidup dan merebut kembali surga ke-6. Setelah itu, semua orang terus bergerak maju, dan sepanjang jalan, semakin banyak biksu yang selamat bergabung dengan tim mereka, dan ukuran tim pun menjadi semakin besar. Namun suasana hati mereka tidak membaik sama sekali, karena setiap langkah yang mereka ambil, yang mereka lihat malah semakin sengsara dan merasa semakin putus asa. Suatu hari, mereka sampai di sebuah lembah, yang dulunya merupakan habitat para manusia buas. Namun kini, lembah itu berantakan, dan mayat-mayat biksu binatang terlihat di mana-mana. Beberapa telah dikeluarkan isi perutnya, dan beberapa telah dimakan hingga hanya tersisa tulang belulang. Setelah menguburkan jenazah, semua orang terus bergerak maju, mencari keberadaan Taois Wuji, Ziyuan dan lainnya. Mengikuti rute yang telah disepakati sebelumnya, mereka melakukan perjalanan ke setiap sudut surga ke-6, mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, membunuh banyak sekali pembudidaya iblis, dan menyaksikan banyak sekali kejadian tragis. Suatu hari, mereka tiba di kaki sebuah gunung bersalju. Gunung itu tertutup salju sepanjang tahun dan cuacanya dingin. Semakin dalam Anda masuk ke pegunungan yang tertutup salju, semakin dingin iklimnya, dan energi jahat di udara menjadi jauh lebih tipis. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka melihat sebuah gua tersembunyi. Chen Ping memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti dan dia berjalan menuju gua dengan hati-hati. Sesampainya di pintu masuk gua, La mendengar suara yang familiar dari dalam. Tuan Hu, apakah menurutmu Chen Ping sedang dalam masalah?
Sudah lama sekali, dan masih belum ada kabar. Itu suara Ziyuan. Mengetahui bahwa Humazi mengenal Chen Ping, Ziyuan bertanya kepada Humazi. Selama ini, Ziyuan merindukan dan mengkhawatirkan Chen Ping siang dan malam. Lagi pula, ia pernah dijilat oleh Chen Ping, jadi ia adalah wanita Chen Ping. Dia telah memutuskan bahwa jika Chen Ping dapat kembali dengan selamat, dia akan memberikan tubuhnya langsung kepada Chen Ping dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan terhadapnya. Seharusnya tidak terjadi. Chen Ping Sarigat kuat dan memiliki darah naga. Dia akan baik-baik saja. Chen Ping sangat gembira ketika mendengar kedua suara ini. Itu adalah suara Ziyuan dan Humasil. Dia berjalan menuju gua. Humasi, Ziyuan, aku kembali. Ketika orang-orang di dalam gua mendengar suara itu, mereka menoleh dan ketika mereka melihat Chen Ping, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Humazi bergegas maju dan memeluk Chen Ping. Chen Ping, akhirnya kau kembali. Kami pikir sesuatu terjadi padamu. Ziyuan juga maju, matanya penuh kegembiraan. Bagus sekali, aku senang kamu baik-baik saja. Aku belum cukup menjilat, bagaimana mungkin ada masalah? Chen Ping mendekatkan diri ke telinga Ziyuan dan tersenyum. Ziyuan tersipu dan berkata dengan malu-malu, selama kamu masih hidup, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Pada saat ini, Wu Hao, Ling Yue dan yang lainnya juga masuk ke dalam gua. Tuhan, apakah engkau baik-baik saja? Ziyuan sangat terkejut melihat Wu Hao. Dia mengira Wu Hao telah dibunuh oleh Soul Devourer sejak lama.